Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua, sahabat saya, para pembudidaya ikan air tawar di seluruh Indonesia. Salam sukses, tetap semangat. Kita budidaya ikan air tawar di zaman COVID-19 ini, tetap semangat teman-teman semuanya. Nah, di sini pagi ini saya akan melakukan pemeliharaan air yang rutin biasa saya lakukan di setiap 2 minggu sekali. Nah, di setiap kolam terpal bulat ini nanti saya akan kuras airnya kurang lebih 50-60% untuk disirkulasi lagi, dikuras dan diisi lagi airnya dengan ketinggian kurang lebih 80 cm. Kenapa saya melakukan ini setiap 2 minggu sekali? Itu gunanya untuk sirkulasi air agar air tetap bagus untuk ikannya, dan juga ada pergantian air baru itu teman-teman. Jadi ikannya sehat terus, nafsu makannya tetap dijaga, airnya juga kotor-kotoran dan amoniak yang tersisa di air yang lama itu akan terganti, terbuang dan masuk air yang baru. Jadi ikannya akan tambah sehat lagi. Untuk sirkulasi air ini saya sarankan wajib ya bagi teman-teman yang menggunakan sistem kolam terpal bulat seperti ini, wajib. Oke, baik teman-teman, seperti yang saya jelaskan tadi, untuk sirkulasi air atau kuras tambah air itu bagi saya wajib dilakukan setiap 2 minggu sekali. Nah, saya di sini kan menggunakan kolam terpal bulat nih, ada diameter 1, diameter 3, dan diameter 2. Fungsinya tadi yang saya seperti jelaskan, untuk sirkulasi air itu bagus sekali untuk membuang sisa-sisa kotoran atau amoniak yang ada di dasar air, dikuras lagi, terbuang amoniaknya dan diisi lagi airnya. Kalau saya di sini kurang lebih 80 cm ketinggian airnya. Nah, jadi ikan itu sehat terus, nafsu makannya tetap terjaga dan akan jarang sakit karena dengan media air yang baru seperti itu teman-teman. Nah, di sini saya akan jelaskan, saya menggunakan pembuangan portal ya. Portal pembuangannya seperti ini, kerannya di bawah. Nah, itu pipa pembuangannya itu ke belakang rumah, langsung ke bawah rumah, langsung pembuangan airnya. Ini menggunakan aeratornya juga 24 jam setiap kolam. Nah, ini selangnya. Nah, saya di sini menggunakan airnya air sumur ya teman-teman ya, air sumur. Jadi kalau ada air sumur atau sumber air yang bagus di tempat teman-teman itu digunakan aja untuk penambahan air, jangan air PDAM teman-teman. Air PDAM, air pump itu sangat tidak rekomendasi. Jadi lebih bagus air sumur teman-teman. Nah, di sini sudah saya kuras kurang lebih 50 cm atau 50 lebih lah, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini saya menggunakan portal ini pembuangannya. Nah, ini tinggal diputar. Nah, ini langsung terkuras airnya. Nah, pembuangannya langsung ke belakang, pipanya masuk ke bawah tanah. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini saya menggunakan pembuangannya menggunakan portal sentralisasi. Jadi semua kotoran yang di bawah akan terisap, terbuang melalui pipa di bawah ini. Jadi kita tutup lagi. Nah, ini kan saya lagi melakukan pengisian air kolamnya menggunakan air sumur teman-teman. Jadi untuk penggunaan air sumur ini juga dicek dulu air sumurnya teman-teman, bagus tidak untuk ikan ini, cocok tidak untuk ikan ini. Di sini kan saya budidaya ikan papuyu ya. Untuk di Kalimantan Selatan itu namanya ikan papuyu. Kalau di daerah Jawa itu biasanya dinamakan betok atau betik. Nilai ekonomisnya juga sangat tinggi, cuman biasanya kendalanya agak susah untuk besar. Jadi kita harus pakannya harus ekstra juga dan dengan protein yang tinggi. Harus rutin dikasih makan ikan papunya.
agar pertumbuhannya maksimal. Masih melakukan pengisian air kolamnya. Ini kolam diameter 1, kolam bulat, semuanya kolam bulat ya. 1, 2, 3, 4, 5. Diameter 1 ada 5 kolam. Ini diameter 3 yang besar ada 2 kolam, 1, 2. Diameter 2 yang di ujung itu ada 2 kolam. Nah, ini ada juga saya punya kolam kotak. 1 kolam ini untuk penampungan kalau ada ikan yang dikarantina atau nih pengembangbiakan tanaman paku air nih. Suka ikan biasanya makan ini, untuk cemilan ikan biasanya teman-teman. Dan juga di sini ada drum bulat, biasa untuk juga digunakan untuk ikan yang dikarantina yang sakit teman-teman. Ini bisa juga di drum bulat ini untuk budidaya ikan papuyo atau ikan yang lainnya, ikan patin atau ikan lele, bisa ini. Cuman kita lihat juga untuk tebar bibitnya nggak bisa terlalu banyak teman-teman, tapi bisa budidaya ikan di drum bulat ini lumayan. Kalau mau coba-coba bagi pemula, gunakan drum bulat ini aja untuk budidaya awalnya ya. Ini biasanya untuk digunakan ikan yang sakit di karantina di sini teman-teman. Kalau udah sehat baru dikembalikan lagi di kolam. Jadi harus punya pencadangan kolam juga teman-teman, kalau ada kendala air atau apa seperti itu. Nah, ini masih pagi hari ya, masih melakukan pengurasan air menggunakan air sumur. Nah, sebaiknya air sumur, jangan air PDAM. Dan sini saya juga jelaskan bagi teman-teman yang sudah melakukan pengurasan atau sirkulasi air, itu sebaiknya pagi hari atau sore hari. Jadi apabila sudah kolam disirkulasi airnya dan ditambah lagi, itu sebaiknya ikannya jangan langsung dikasih makan teman-teman. Jangan dikasih makan, misalnya pagi hari pengurasannya, malam lah baru dikasih makan. Jangan langsung dikasih makan, karena air yang baru masuk itu dia ikannya penyesuaian lagi, biasanya kaget. Kalau dikasih makan nanti biasanya akan peletnya itu nggak dimakan sama ikannya teman-teman. Jadi misalnya pagi menguras airnya, malam aja dikasih makannya. Jangan terlalu banyak ngasih makannya, karena dia penyesuaian air yang baru masuk. Nah, seperti itu teman-teman. Dan juga setelah airnya diisi ulang, itu lebih bagusnya dikasih garam. Garamnya kalau ada garam krosok teman-teman, untuk menetralkan pH air, menstabilkan air. Nah, garam krosok misalnya yang diameter 1 ini ya segenggam tangan lah, dilarutkan dulu di air, baru disiramkan ke seluruh kolam, itu bagus. Begitu teman-teman. Untuk garam krosok itu juga kalau ikan yang sakit-sakit juga bagus dikasih garam krosok. Nah, ini kolam diameter 2 nih. Di sini saya menggunakan full aerator 24 jam. Nah, ada seperti ini untuk mesin aeratornya, menggunakan mesin aerator merek Resun LP100. Banyak nih, bisa menyuplai oksigen di seluruh kolam dan lumayan kencang kan oksigennya nih. Untuk diameter 3 ini ada 5 titik saya kasih. Kenapa menggunakan aerator ini? Karena saya tebar padat wajib menggunakan aerator supaya air suplai oksigen di dalam air itu tidak kekurangan, karena jumlah ikan yang ada di dalam kolam itu lumayan padat kan. Kalau misalnya tebar yang nggak terlalu padat, yang biasa aja nggak apa-apa, nggak pakai aerator. Nah, teman-teman. Nah, untuk diameter 2 ini saya kasih jumlah bibitnya, tebar bibitnya kemarin yang diameter 2 ini 2000 ekor bibit ikan papuyu. Ini sama juga. Untuk diameter 3 ini kemarin saya tebar 3500. Di sini saya pakai atap ya, dikasih atapnya. Nah, jadi air hujan nggak masuk, cuman saya kasih juga atapnya, sengnya ada yang bening untuk
supaya sinar matahari masih bisa masuk, aman dari air hujan. Biasanya kan kalau air hujan itu, hujan deras itu bisa buat ikan stres. Nah, bila seperti itu, kasih garam prosok 1 genggam, dilarutkan di air untuk menetralkan airnya setelah terkena air hujan, teman-teman. Ya, lanjut lagi teman-teman. Nah, ini masih melakukan pengurasan, lumayan sih, memakan waktu 30 menitan ya, kurang lebih 1 kolam itu baru airnya terisi. Sini saya coba tangkap ikannya, kita tangguk, bahasa Banjar itu ditangguk ikannya. Kita lihat dulu ukuran ikannya ya. Oke, perhatikan teman-teman, ini saya tangkap dulu ikannya. Ini kan masih dikuras airnya, diisi ulang. Baik. Puyuhnya teman-teman agak susah gampang nangkap ikan puyuh ini. Nah, seperti ini teman-teman, ini ikan puyuh sudah umur 4 bulan lebih, masuki bulan ke-5. Ukurannya memang gak seragam karena nggak disortir sih, soalnya nggak ada waktunya nyortir, ada yang besar ada yang kecil. Rata-rata udah 2 jari lebih. Ini tajam. Nah, ini rata-rata nih 2 jari setengah. Rencana saya panen ini di bulan ke-6 ya, bulan Juli lah paling cepat, nanti sudah masuk siklus panen, dan mungkin sampai ke bulan 7 nanti saya lihat lagi, dan ukurannya saya lihat dulu apakah sudah masuk. Tapi di bulan 6 hingga bulan 7 itu sudah masuk siklus panen nanti rencana. Kan ini ada beberapa kolam, ada 9 kolam, jadi nanti digilir kolamnya yang panen. Nah, tinggal cari aja lagi itu pengepulnya, siapa yang mau ngambil nih. Nah, banyak stoknya ikan puyuhnya nih, sehat-sehat. Nah, teman-teman, oke, saya balikin lagi, nanti kelamaan stres lagi kan. Oke, baik teman-teman, sampai di sini penjelasan saya tentang pemeliharaan rutin air, sirkulasi air, kuras air itu setiap 2 minggu sekali saya lakukan untuk menjaga kondisi air agar tetap bagus, ikannya sehat, nafsu makannya tetap terjaga, dan tidak gampang sakit dengan sirkulasi air itu, teman-teman. Baik, sampai di sini jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube saya ini untuk mensupport saya agar semangat lagi membuat video-video konten tentang budidaya ikan air tawar, khususnya ikan puyuh di Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Assalamualaikum.